Nah, pas kita lagi jalan, lagi jalan masuk nih di rumah, salah satu rumah nih yang di tengah-tengah ada kintilindit nih. Terus kayak ada suara-suara orang ngorok ya kan. Biasanya kalau ngorok-ngorok tuh pocong ya kan. Ngorok-ngorok gitu-gitu ya kan. Genderuwo gitu kan, nafasnya pokoknya suara-suara. Di dalam rumah itu ada drama tuh. Dalam rumah itu terjadi drama ya kan. Kejar-kejar sama tuyul ya kan. Diintipin sama kuntilanak yang tadi kita intipin dari belakang rumah. Itu rumahnya yang itu yang kita masukin, tapi kita masukin dari depan gitu kan, dari ruang tamu depan. Aduh, bentar. Gue nginjak sesuatu nih. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bareng gua Tovan Tanara di DKM, di balik kisah mereka. Nah, men, ini cuaca yang abis hujan, ya kan? Terus geledeknya banyak, agak gerimis-gerimis sedikit sih, dan becek-becek. Itu gue jadi inget kita tuh pernah explore di salah satu tempat terbengkalai yang ada di Jakarta. Nah, men, serunya adalah gini. Biasanya kan kita explore itu tempatnya tuh biasa. Maksudnya biasa tuh cuman hanya ada 1 atau 2 rumah aja. Nah, di tempat ini kita itu explore di komplek. Jadi di Jakarta itu ada bekas komplek yang dulunya tuh ditempatin sama orang-orang karyawan-karyawan gitu kan, kayak mes karyawan gitu. Dan itu sekarang terbengkalai. Itu isinya nggak hanya 1, 2, 10, 20 rumah, tapi isinya tuh, banyak banget rumahnya ya kan. Jadi nih kita langsung masuk aja ke cerita ya. Pertama itu kita masuk ditemenin sama yang jaga, yang kuncennya yang jaga area situ. Dan ada Pak RT juga ya kan, terus ada security juga. Jadi kuncen, security sama Pak RT itu pengenalan tempat dulu. Mas, di sini gini gitu kan. Nah, terus habis itu udah nih, beres nih ya kan. Oke Pak, kita izin explore ya Pak ya. Oke, izin explore apa segala macam. Nah, kita ditemenin sama teman kita juga, namanya Raka Haji Saputra. Waktu itu dia sempet gue pengen dong ikut gitu kan, explore kayak apa sih rasanya explore tempat angker. Akhirnya kita ajakin beliau, terus kita explore pertama kita masuk ke komplek bagian yang paling depan, yang paling dekat jalan. Nah, pas kita lagi jalan, masuk nih di rumah, salah satu rumah nih yang di tengah-tengah. Jadi rumah itu jejer gitu kan, kayak komplek gitu, jejer. Nah, di tengah tuh ada rumah yang kayaknya hawanya tuh anyep gitu, gimana sih, lembab anyep gitu ya kan. Kayak beda sama rumah-rumah yang sebelumnya di sebelah-sebelahnya itu kita samperin. Rumah ini tuh kayak lebih catching gitu energinya. Kira kita samperin dan bener aja men, kita ketemu sama sosok nenek-nenek yang jaga di tempat situ. Jadi beliau ini cerita sama salah satu krunya Jurnal Tanara. Dia cerita begini, saya itu udah lama di sini sebelum komplek ini ditempatin, ya kan. Sebelum komplek ini ditempatin sama orang-orang, beliau udah di situ. Jadi ibaratnya beliau ini punya energi yang nggak negatif, energi itu nggak negatif, energinya positif. Jadi dia kayak cuman jaga aja, dia nempatin tanpa ganggu yang lain ya kan. Cerita bla bla bla, ya permisi pronuun apa segala macam, lanjutlah kita explore. Itu sosok pertama ya. Jalan lagi, nyusurin di sebelah kiri komplek itu ada kayak kali kecil gitu men. Kayak kali kecil itu nyambungnya dari depan
dari depan, karena memang di seberang komplek, di depan komplek ini kan jalan besar ya, jalan besar Kalideres ya kan. Di situ benar-benar gede banget sungainya. Jadi kalinya itu tembus dari komplek ke sungai yang besar itu. Nah kita susurin dari pinggir-pinggir kalinya. Kita susurin dari pinggir kali. Nah, susurin. Nah di gang sebelahnya, ibaratnya kayak ini blok A1 ya kan. Nah terus ada gang lagi, itu blok A2. Nah men, yang bikin kerennya adalah jalannya komplek ini itu udah ketutup tanaman, tumbuhan tuh udah, wah gila, udah ada kali alang-alang aja tuh kayak 4 meter, udah lebih dari tinggi dari kita, udah jauh tinggi, udah kayak plafon rumah gitu kan. Alang-alang udah banyak banget, terus ada pohon beringin, terus ada pohon apalah segala macam, pohon-pohon liar di situ ya kan, pohon kapuk, ada semua di situ. Jadi kita menyusuri itu, kita semi babat alas sih sebenarnya, nggak babat alas banget kayak cerita sebelumnya gue yang di Tegal ya. Ini babat alasnya kayak masih ada jalan-jalannya, masih ada yang bisa dilewatin lah jalannya gitu. Karena memang udah kebuka alang-alangnya. Gue sambil minum dulu. Ngopi minum ini. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di dalam perjalanan kita ada lewat di depan rumah. Tapi jatuhnya ini sebenarnya bukan bagian depan rumah, tapi dia tuh bagian belakang rumah. Kita lewat, ada kintilinik nih, lagi ngeliatin kita ya kan, di jendela. Jadi jendelanya tuh ada kacanya. Kacanya tuh kayak jendela orang, kayak rumah lama gitu, kayak rumah lama, hitam kacanya. Nah itu dia mencunguk gitu. Lo ngerti nggak mencunguk tuh kayak nongol gitu, seret gitu, kayak nongol gitu, kintilinik kayak gitu. Dan nongol kita sempat rekam apa segala macam. Udah nih, udah oke lah, lu kuntilanak kan, ya udah lu sono dulu ya kan, gue mau explore dulu. Jalan lagi nih kita, jalan lagi masuk ke blok B-nya ya kan, ibaratnya di sini gang 1, di sini gang 2, di sini jalannya buat masuk ke gangnya. Jadi rumah, ini jalan, ini rumah-rumah ya kan. Terus ini ada rumah-rumah lagi, ini jalan. Jadi kita masuknya tuh nggak lewat jalan besar yang sebelah sini, tapi kita masuk lewat belakang. Belakangnya tuh kali, dan sini tembok kompleknya. Kita masuk lewat belakangnya, masuklah ke blok B-nya. Masuk ke blok B dari belakang, tras. Kita udah disambut sama suara-suara, men. Wah, gila sih, ini suara-suaranya the best sih. Jadi pohonnya tuh besar-besar kiri kanannya. Suara-suara itu kayak suara-suara apa ya? Kayak ada suara kintilinik juga ya kan, kayak ketawa hi gitu doang, gitu doang. Terus kayak ada suara-suara orang ngorok ya kan. Biasanya kalau ngorok-ngorok tuh pocong ya kan. Nih ada sosok picing juga ya kan, ngorok-ngorok gitu-gitu ya kan. Terus ada macam-macam deh, kayak hawanya genderuwo gitu kan, nafasnya pokoknya suara-suara gitu-gitu deh, pokoknya suara-suara yang serem-serem lah ibaratnya. Tapi kita memberanikan diri buat explore tempat itu ya. Akhirnya kita masuk blok B. Di blok B itu ada satu rumah yang gede banget. Cuman kita bingung masuknya. Karena kenapa? Dia di pagar kawat, ya kan, pagar kawat. Kawatnya tuh kawat kayak kawatnya sutet, kayak kawat tegangan tinggi. Kita pengen nyelongok masuk ke dalam rumah itu lewat pagar itu, tapi men, karena kita safety ya kan, jadi kita tuh takut itu pagar nyetrum. Karena kan memang kan kabelnya, pagarnya tuh kabel kawat gitu, kawat sutet, kawat tegangan tinggi ya kan. Jadi kita gue nggak mau ambil resiko nih ya kan, mau nyoba ngetes megang gini, tiba-tiba apa beneran nyetrum gitu kan, kita nggak tahu. Padahal emang kompleknya udah mati, cuman kalau misalkan masih nyala kan who knows gitu ya kan. Akhirnya tapi gue penasaran banget nih, pengen banget masuk rumah ini gitu. Oke, kita jalan dulu, kita masuk dulu ke rumah yang sebelah kanan. Kita masuk rumah yang sebelah kanan, seret, udah masuk nih. Kalau rumah yang sebelah kanan nggak dipagar deh kan, aman dia, aman,
nggak ada pembatasnya. Kita masuk, seret, udah masuk. Nah kita kayak nemuin sosok tuyul ya, ada tuyul. Lari-lari lah tuh, di dalam rumah itu ada drama tuh. Dalam rumah itu terjadi drama ya kan. Kejar-kejar nama tuyul ya kan. Diintipin nama kuntilanak yang tadi kita intipin dari belakang rumah. Itu rumahnya yang itu yang kita masukin, tapi kita masukin dari depan gitu kan, dari ruang tamu depan. Nah pada saat kita lagi drama kejar-kejaran, tiba-tiba salah satu tim ya kan, kelompok kita itu lagi kena apes. Apesnya adalah dia pakai sepatu. Si Raka ini dia pakai sepatu cats. Cuman apesnya dia adalah dia nginjek kayu yang pakunya tuh lumayan gede. Jadi dia nginjek paku ini. Pret. Aduh, bentar. Gue nginjek sesuatu nih. Wah anjir, Rak, nginjek paku lo men. Lo nginjek di mana? Di kayu situ gitu. Jadi emang bangunannya itu udah pada rubuh kan plafonnya. Jadi kasoannya tuh pada masih banyak kayunya tuh masih banyak ini paku-paku itu. Apes lah dia nginjek itu. Nginjek, prat. Akhirnya oke, kita berhenti dramanya di rumah itu ya kan. Udah berhenti explore rumah itu, kita ke depan rumah. Kita ke depan rumah, nyalain senter, lighting apa segala macam tertuju kepada si Raka. Buat ngelihat lukanya itu. Lihat lukanya, ternyata memang kayunya itu ternyata memang pakunya itu besar dan itu masuk ke dalam sepatunya beliau. Jadi buat ngeluarinnya akhirnya lepas sepatu, lepas kaos kaki, udah berdarah lah pokoknya kan, namanya kena paku ya kan, pakunya tajam. Akhirnya kita ambil alkohol P3K buat bersihin. Akhirnya ya udahlah, akhirnya udah nih dicabut semua sepatunya, kaos kakinya, kasih alkohol. Nah udah bersihin segala macam udah, dan beliau tidak bisa ikut explore kembali. Jadi dia udahlah, karena luka kan takut kenapa-napa lagi, karena buat jalan sakit katanya kan, namanya kena paku ya masih ketancap paku bagian kaki yang tengah lagi ya kan, bagian yang rentan. Jadi kan ya udahlah, daripada beresiko kita nanti lari-lari sambil kesakitan terus kesandung kena paku lagi kan malah repot ya kan. Jadi ya udah, dia udah biarin, kita lanjut lagi explore. Kita jalan nih ke depan, kita belakangin rumah yang tadi gue penasaran itu. Nah udah jalan nih seret, ternyata di belakang rumah itu, area rumah itu ada kebunnya tuh isinya tuh kayak singkong pisang gitu kan, kebun singkong pisang. Dan kata yang jaga kebun itu tuh masih dipakai buat orang-orang warga situ nanam singkong, nanam pisang, terus ada nanam pokoknya buah-buahan sama sayur-sayuran gitu, ubi ada juga di situ kan, buat nanam itu, buat bercocok tanam lah sama warga sekitar. Akhirnya kita jalan nyusurin situ. Nah tiba-tiba kok makin ke belakang nih makin kebunnya makin gak karuan nih kan. Awalnya depannya rapi gitu kan kebunnya, pas ke belakangnya makin gak karuan nih. Kita masuk lah ke kebun yang gak karuan itu ya kan, masuk seret. Nah ternyata kebun yang gak karuan itu tembusnya di belakang rumah yang depannya di pagerin kawat tadi. Lumayan, gue langsung merasa tertantang ya kan. Kita langsung merasa tertantang, masuklah ke dalam rumah itu lewat pintu belakangnya. Masuk lewat pintu belakangnya. Di sebelah kanannya itu ada pintu dapur. Kita masuk lewat pintu dapur, buka, jepret, masuk. Ternyata beneran aja men, rumah itu tuh gede. Dan menurut gua itu rumah yang di area sekitar kompleks itu ya, blok A, blok B ya, itu rumah yang paling gede dan rumah yang paling spooky. Asli. Kenapa gue bilang spooky? Rumah itu besar, lebar, bawahnya udah berantakan apa segala macem. Cuman masih banyak kaca-kaca. Gue tuh paling suka explore ke tempat rumah-rumah terbengkalai gitu yang banyak kacanya. Ya kan? Kaca jendela,
atau cermin gitu kan, kaca cermin. Gue paling suka yang kayak gitu karena banyak banget makhluk-makhluk astral tuh seneng buat menjadikan kaca tersebut sebagai media beliau buat menunjukkan eksistensi. Tuh kaca tuh media yang paling sensitif lah buat mereka gitu kan. Akhirnya kita masuk ke dalam, rekam apa segala macam, dan bener aja men. Di belakang gua waktu itu ada sosok entah pocong atau kuntilanak ya belakang gua. Dan akhirnya gue kaget, gue langsung balik kamera, langsung gue kejar dong, ya kan? Gue kejar, tapi gue ngejarnya nggak langsung menuju ke jendela itu, karena jendela itu nggak ada pintunya, ya kan? Jadi gue harus muter dulu, muter lewat ruang tamu, baru lewat dapur, baru keluar ke belakang. Akhirnya pas gue lihat itu, gue stayin sebentar, nah ini nih kan, langsung gue lari men, langsung gue lari ke belakang, gue samperin tas. Pas sudah sampai belakang situ, bret ya kan, bunyi udah tuh lodak ya. Tapi nggak ada wujudnya gitu kan. Ini jadi gara-gara nih dia. Akhirnya kita cari-cari ya. Nongolin lagi nggak, kali aja dia nongolin lagi gitu kan. Ternyata dia nggak nongolin lagi men. Wah seru banget tuh. Nah udah berhenti di situ nih. Nih kita langsung ke blok C-nya ibaratnya, ya kan, blok C. Ke blok C-nya jalan. Nah kalau di blok C-nya itu ibaratnya kayak rumah-rumahnya tuh rumah-rumah kayak jabatan-jabatan yang agak tinggi kali ya. Jadi rumahnya tuh memang agak besar, agak luas, tapi nggak tingkat. Kita masih bertiga tuh, Mas Jaul, Mas Adit, gue kan. Masih explore di situ, udah apa segala macam. Nah yang kerennya lagi adalah tiba-tiba di depan, si Raka kan di depan tuh sama penjaganya kan di depan, kita masuk depan, si penjaga teriak ular, ada ular di got nih, ular piton gede. Wah ada ular piton gede, kita langsung samperin dong, kenapa gitu. Gue kira kan dia halusinasi kan ngeliat ular, ternyata memang itu binatang ular beneran ya kan. Wah anjir itu beneran gede banget sih. Gue juga bingung aja gitu kan, di komplek yang mati masih ada ular segede gitu. Ini ular asli ya, ular beneran, bukan ular siluman ya. Ini bener-bener ular. Akhirnya oke lah, pas udah sampai situ tuh kita hentikan explore di komplek yang bagian pertama. Lu jangan lupa main like, comment, dan subscribe DKMN, karena gue bakal lanjutin cerita ini di part kedua. Jadi di part kedua itu ada rumah, ya kan, rumahnya tuh bener-bener besar banget dan itu banyak banget. Dan yang kerennya lagi adalah di tengah-tengah kompleks itu ada sebuah kantor yang ada basementnya. Dan kita explore di situ, Mas Jaul udah bilang nggak sanggup. Akhirnya kita explore cuma berdua, gue sama Mas Adit doang. Lanjut di part 2 ya, oke? See you.